Baik jemaat sekalian, mari kita berdoa. Hati kami terbuka ya Tuhan untuk dibimbing dan dituntun, untuk ditegur dan juga diajar, untuk dibina dan dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam Alkitab yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu, umat jemaat-Mu sekalian. Kami bersama-sama pada pagi hari ini diberkati dengan limpah, dengan berkat yang baru dari kuasa dan kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup. Amin. Baik, umat sekalian, firman Tuhan di dalam Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan kita akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Berbahagialah siap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. 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 Kasih jemaat sekalian, itulah tema kita pada minggu pagi hari ini. Apa jemaat sekalian? Kasih. Sejujurnya ada sedikit kegamangan dan kekhawatiran ketika tema kita pada pagi hari ini adalah kasih. Bukan apa-apa jemaat sekalian, karena kasih seringkali dikotbahkan. Seringkali kita baca, kita dengar, kita pelajari, kita hayati, dan kita renungkan di dalam setiap kegiatan persekutuan gereja. Jadi jangan-jangan kita sudah bosan mendengar khotbah tentang kasih.
Tapi semoga saya salah, kegamangan dan kekhawatiran saya tidak beralasan. Saya percaya jemaat Gereja Kristus Bogor tidak akan pernah bosan mendengar khotbah tentang kasih. Amin ya jemaat sekalian. Karena bagaimanapun jemaat sekalian, yang namanya kasih tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Baik sebagai pribadi orang percaya maupun sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Allah yang kita imani dan yang kita sembah adalah kasih. Allah yang penuh kasih. Ajaran utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah hukum kasih. Kita ada sebagai orang percaya menikmati anugerah keselamatan dan jaminan hidup yang kekal juga semata-mata karena kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang Allah mau dan kehendaki untuk kita lakukan dan perbuat di dalam kehidupan kita ialah kasih, saling mengasihi satu kepada yang lain. Nah, jadi jelas jemaat sekalian bahwa kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kasih. Kasih akan selalu kita baca, kasih akan selalu kita dengar, kasih akan selalu kita pelajari, kita renungkan, kita hayati di sepanjang umur kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan di samping itu jemaat sekalian, ada satu ungkapan yang berkata knowing is not enough. We must do. Tahu saja tidak cukup. Kita harus melakukannya, kita harus mengerjakannya. Tahu saja tidak cukup jemaah sekalian, kita harus melakukannya. Jadi ya betul, kita sudah banyak baca tentang kasih, kita sudah banyak dengar tentang kasih, kita sudah banyak tahu tentang kasih. Bahkan mungkin ada banyak di antara jemaat yang hafal ayat-ayat firman Tuhan tentang kasih. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita, sudah mempraktekannya secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Masalahnya bukan soal bosan atau tidak bosan jadinya, tetapi masalahnya adalah seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa besar kita sungguh-sungguh melakukan dan mempraktekannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di sini persoalan kita, jemaah sekalian, persoalan saudara dan saya. Kita banyak tahu, kita banyak dengar, kita banyak baca, kita banyak hafal, tetapi kita belum atau tidak sungguh-sungguh melakukan dan mempraktekannya di tengah-tengah kehidupan kita. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra dalam salah satu renungannya tentang kasih pernah menulis demikian. Kasih adalah kata yang paling sering diucapkan, tetapi juga yang paling disalah mengerti. Ia sering telah menjadi slogan kering dan menjadi pemulas bibir belaka, mengalami inflasi dan juga devaluasi setiap kali. Dan kalau kita mau jujur jemaah sekalian, kita harus mengaku bersama-sama pada pagi hari ini bahwa itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kebanyakan manusia. Itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan itulah juga yang terjadi di jemaat Korintus. Di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Apakah jemaat Korintus tahu tentang kasih? Pernah baca, pernah dengar? Pasti tahu, pasti pernah baca dan pernah dengar. Apakah mereka sudah mempelajari tentang kasih? Pasti sudah. Tetapi apakah mereka melakukan, mempraktekannya dengan sungguh di tengah-tengah kehidupan jemaat? Tidak. Mereka tidak melakukannya. Kasih justru telah hilang di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Korintus.
Kasih telah mereka abaikan dan lupakan di dalam kehidupan persekutuan jemaat. Kasih justru menjadi hal yang tidak nampak dan nyata sama sekali di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup berkelompok-kelompok berdasarkan golongan. Ada golongan Kefas, ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, bahkan ada juga yang menamakan diri sebagai golongan Kristus. Hidup mereka terpecah-pecah satu dengan yang lain. Bahkan saling berseteru dan saling berselisih. Kalau pakai istilah kita di Bogor, mereka saling gontokkan satu dengan yang lain. Nah, ditambah lagi jemaat sekalian, mereka saling berlomba dan bersaing untuk mendapatkan karunia-karunia yang mereka anggap paling utama, yaitu apa yang disebut sebagai karunia dalam berkata-kata. Entah itu karunia berbahasa lidah, karunia bernubuat, atau karunia untuk memperoleh pengetahuan yang menurut mereka penting dan utama di tengah-tengah kehidupan mereka. Satu sama lain saling membanggakan karunia-karunia yang sudah mereka peroleh dan miliki. Nah, akibatnya, mas sekalian, sesama anggota jemaat saling memegahkan diri dan saling menyombongkan diri. Bahkan saling menghakimi dan saling merendahkan satu dengan yang lain. Saya punya karunia yang paling hebat. Kamu sudah punya apa belum? Ada keiri hatian dan kecemburuan di antara mereka. Kok dia sudah, saya belum, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi sikap kesabaran dan kesopanan satu terhadap anggota jemaat yang lain. Masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya, keuntungan dirinya sendiri. Berprasangka negatif bahkan terhadap sesama anggota jemaat lainnya. Gampang tersinggung, gampang marah, menyimpan dan mengingat kesalahan orang lain. Dan juga senang melihat keadaan anggota jemaat lain kalau mereka mengalami hal-hal yang buruk dan negatif. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya, jemaah sekalian, kok kayaknya kita familiar betul ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Korintus, dan karena itu mencermati semua yang sedang terjadi dan berlangsung di jemaat ini, maka jelas bagi Rasul Paulus, kehidupan jemaat Korintus, sikap hidup mereka bukan saja tidak menampakkan kasih, tetapi juga berlawanan dan bertentangan dengan kasih. Bukan saja tidak mempraktekkan secara nyata yang namanya kasih di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka juga sudah melakukan kehidupan mereka berlawanan dan bertentangan dengan kasih. Sebab apa? Sebagaimana yang tadi dikatakan di dalam pembacaan kita oleh Rasul Paulus, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita, dia tidak senang karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Jemaah sekalian, tanpa kasih, jemaat yang seharusnya hidup dalam kesatuan dan persatuan sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan, justru dalam kenyataannya hidup di dalam perpecahan, perseteruan, perselisihan satu dengan yang lain.
Karunia-karunia yang menjadi berkat Tuhan yang seharusnya justru menjadi sarana sebagai jemaat untuk dibangun bersama-sama justru menjadi alat perpecahan di antara mereka. Jadi kesimpulannya jelas. Jemaat Korintus telah salah dan keliru memprioritaskan hal yang utama di dalam kehidupan mereka sebagai jemaat. Telah salah dan keliru memprioritaskan apa yang paling utama di dalam kehidupan mereka sebagai jemaat. Dan akibatnya kehidupan jemaat menjadi salah arah. Mengarah kepada hakikat dan tujuan yang sebaliknya dari apa yang seharusnya yang Tuhan kehendaki di dalam keberadaan mereka sebagai jemaat, sebagai persekutuan orang percaya. Kalau kita tidak tahu kemana kita akan mengarahkan perahu kehidupan kita, maka kita bisa berlabuh di mana saja. Bahkan di pelabuhan yang tidak kita harapkan. Tujuan terkait erat dengan komitmen. Kalau kita kehilangan tujuan hidup, maka kita juga akan kehilangan komitmen untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Demikian kata satu ungkapan mengatakan. Jemaat Korintus telah kehilangan hakikat dan tujuan sebagai jemaat Tuhan. Mereka telah kehilangan komitmen untuk menjalani kehidupan jemaat dengan baik dan benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, umat sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu bahaya yang paling besar selain daripada kita sebagai jemaat kehilangan hakikat, tujuan, dan komitmen hidup sebagai jemaat Tuhan. Ya, saya garis bawahi, tidak ada satu bahaya yang lebih besar yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai jemaat kalau kita kehilangan tujuan, kita kehilangan hakikat, kita kehilangan komitmen untuk menjalani kehidupan kita sebagai jemaat dengan benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan ketika ini terjadi di jemaat Korintus dan menjadi cerminan kehidupan jemaat yang terjadi pada waktu itu, maka kita bayangkan bagaimana relasi jemaat dengan sesamanya pada waktu itu. Kalau di dalam sesama anggota jemaat saja gontokan, tidak ada kasih di dalamnya, kita bisa bayangkan bahwa itulah juga yang dibawa keluar ketika menjalin relasi dengan orang-orang lain yang ada di sekitar mereka di masyarakat. Jadi hati-hati jemaat sekalian, hati-hati. Entah kita sadari atau tidak, sangat mungkin apa yang terjadi dan berlangsung di jemaat Tuhan di kota Korintus itu jugalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di Gereja Kristus Bogor. Apa yang saat ini kita prioritaskan di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Apa hal yang paling utama yang sedang kita kejar dan kita usahakan ketika kita bersekutu, ketika kita melayani, ketika kita bersaksi bersama-sama sebagai jemaat Tuhan? Ketika kita salah arah, tidak tepat memprioritaskan hal-hal yang paling utama di dalam kehidupan kita, maka kita sama seperti jemaat Korintus. Gereja Kristus Bogor tidak ada bedanya dengan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Nah, karena itu penting saudara sekalian untuk menyimak apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih jemaat sekalian, inilah hal yang paling utama dan prioritas dalam kehidupan kita. Kasih adalah hal yang utama dan prioritas di dalam kehidupan kita. Kasihlah yang seharusnya kita kejar dan kita usahakan.
Kasihlah yang seharusnya kita miliki dan ada di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi orang percaya maupun sebagai persekutuan jemaat Tuhan, dan kasihlah yang seharusnya nyata dan ada di dalam kehidupan bersama satu kepada yang lain, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, juga dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain. Kasihlah yang seharusnya ada dan nyata di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Jemaat sekalian, kita bisa memiliki apa saja yang kita anggap paling penting dan utama di dalam hidup ini. Semua hal yang kita pikir paling hebat, semua hal yang kita bangga-banggakan selama ini, termasuk mungkin kebaikan kita, bahkan amal perbuatan yang selama ini kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, kita bisa mencapai prestasi apapun di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita tanpa kasih di dalamnya, tanpa ada kasih yang mendasarinya, semuanya percuma. Semuanya tidak ada artinya, semuanya tidak berguna, semuanya tidak ada faedahnya. Sedemikian tegas firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini. Hanya kasih, jemaat sekalian, yang bersifat kekal, yang lain-lain yang ada di dalam dunia ini akan hilang lenyap pada satu ketika nanti, tetapi kasih akan menjadi hal yang abadi, yang kekal, yang tetap ada untuk selama-lamanya. Hanya kasih dan hanya kasih di dalam kasih, hanya ketika kita hidup saling mengasihi satu kepada yang lain. Kita menikmati kebahagiaan, kita menikmati sukacita, kita menikmati damai sejahtera. Kita saling membangun satu dengan yang lain. Sebagai jemaat kita akan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Sebagai jemaat, sebagai pribadi orang percaya, kita menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada dan hidup memuliakan nama Tuhan. Kedengarannya klise ya, tetapi inilah kebenaran, inilah faktanya. Ketika kasih ada mendasari segala perkara, hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Kita akan dibangun, bertumbuh bersama-sama sebagai pribadi persekutuan orang percaya, menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Itu yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ketika kasih ada dan sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, puji Tuhan jemaat sekalian, saat ini kita sedang memasuki dan menjalani kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan di tahun baru, tahun 2022. Ya, itu tahun Masehi. Sebentar lagi tahun baru Imlek. Ya, juga sama, kita akan memasuki dan menjalani kehidupan yang baru kalau dihitung berdasarkan tahun baru Imlek. Dalam khotbah awal tahun di Gereja Kris Cibinong, saya mengatakan kepada jemaat yang saya layani, semoga bersama-sama kita dapat mengawali kehidupan kita di tahun yang baru ini dengan baik, menjalaninya dengan baik, dan mengakhirinya dengan baik. Mengawali dengan baik, jemaat sekalian, menjalaninya dengan baik, dan mengakhirinya dengan baik juga. Ya, jangan kita awali dengan baik, kita sudah jalani dengan baik, tapi kita akhiri dengan buruk. Apalagi kita awali dengan buruk, kita jalani dengan buruk, dan kita akhiri dengan buruk. Tidak ya jemaat sekalian, ini menjadi doa saya bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, jemaat Tuhan, Gereja Kris Bogor, saudara-saudara di tahun yang baru ini, tahun 2022, mengawali dengan baik, dengan kasih di dalam kasih.
menjalaninya dengan baik, juga dengan kasih dan di dalam kasih, dan mengakhirinya dengan baik, tetap dengan kasih dan di dalam kasih. Saudara sungguh-sungguh menghayati kasih sebagai yang paling utama di dalam kehidupan saudara. Nyata bahwa kasih akan selalu ada, senantiasa ada, nyata ketika bersekutu, melayani, bersaksi, baik sebagai pribadi orang percaya maupun selaku persekutuan jemaat Tuhan. Saudara-saudara nanti senantiasa selalu di dalam kasih dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, jemaat sekalian. Ya, sehingga sebagaimana yang firman Tuhan katakan di dalam ayat yang terakhir sebagai jemaat Tuhan Gereja Kris Bogor, maka tinggallah 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan selalu kasih yang terbesar dan yang utama di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin, Tuhan memberkati. Mari jemaat sekalian, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Suara manusia dalam segala kekurangannya telah selesai. Kuasa Roh Kudus yang akan memateraikan sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara.